nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan tahun 2022. Apabila ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf dalam penyelenggaraan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rinto atas sambutan dan pembukaannya. Baik, langsung kita memasuki ke acara utama untuk sosialisasi penyusunan LKKL tahun 2022 yang nanti di awal akan dibuka oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi yaitu Pak Iwan Susilo. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kami memulai untuk share materi yang ada di layar di depan Bapak Ibu sekalian ini, sebetulnya ini merupakan materi yang mungkin sudah Bapak Ibu terima gitu ya. Jadi kami lebih ke penguatan dan pengulangan kembali. Jadi intinya saya yakin mungkin dari KL Bapak Ibu sekalian ada sudah yang mengundang dari Direktorat APK, ada yang mungkin sudah disampaikan langsung dari eselon satunya, macam-macam ya. Nah ini di sini kami ingin mengulang kembali dan sekaligus kami lebih ke ingin troubleshooting ya. Jadi misalkan Bapak Ibu merasa ada yang kesulitan di mungkin dari sisi persediaannya, asetnya, kemudian mungkin dari pelaporannya, ada jurnal dan lain sebagainya. Monggo nanti pertanyaan bisa disimpan dan nanti disampaikan di akhir acara gitu ya. Sebelum penutupan kita akan buka sesi tanya jawab. Kemudian bagi satker yang hadir secara online, secara Zoom, kami harapkan nanti mungkin bisa melalui kolom chat atau nanti open mic. Kami persilakan begitu nggih. Baik, tanpa berpanjang kata, kami persilakan kepada Pak Iwan Susilo untuk membuka di sesi pertama. Monggo Pak Iwan. Makasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi penyusunan laporan keuangan tingkat LKKL pada tahun 2022 yang unaudited. Kami sengaja mengundang Bapak Ibu di sini mungkin untuk kita sharing berbagi. Kalau mungkin kita dibilang KPPN lebih jago mungkin enggak ya, karena mungkin lebih jago Bapak Ibu, karena yang langsung memegang segala laporan yang ada di kantor masing-masing. Kami mungkin sebagai nanti kita sharing ilmu, kita berbagi ilmu terkait dengan kendala-kendala yang mungkin selama ini sepanjang tahun 2022 dan waktu nanti penyusunan LKKL masih ada kendala. Terima kasih untuk yang kemarin selama tahun 2022 Bapak Ibu telah melakukan penganggaran, perencanaan penganggaran dan segala pertanggungjawaban dengan sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, kita ada peningkatan. Pada tahun 2021 kita ada 3 satker yang mengalami kendala di penilaian nihil UP. Ada 3 untuk tahun ini. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, clear 100% waktu penilaian UP. Di mana mungkin sebagaimana kita ketahui ya, salah satu indikator penilaian UP itu berdampak akan kualitas LK kita. Jika UP tidak bisa di SPC kan tepat waktu, entah dia setoran atau melalui SPM, itu akan membawa dampak kepada mutu kualitas LK yang kita susun. Terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rinto terkait dengan LPC, kami mohon untuk perhatiannya yang masih belum melakukan upload LPC, kita tunggu sampai dengan batas waktu tanggal 10 hari Jumat. Mohon kiranya jangan terlambat karena itu juga nanti akan mempengaruhi revolving SPM GUP Bapak Ibu semua, karena jika kena sanksi otomatis
SPMGUP akan kita tolak dulu. Oke, Mbak, next. Berikut timeline rekonsiliasi ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah membaca slide yang sudah kita bagikan atau mungkin dari masing-masing KL yang pernah disampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu rekonsiliasi periodenya di awal Januari sampai tanggal 24, terus batas waktu penerbitan SHR kemarin di tanggal 24, dan di tanggal 25 yang belum bisa melakukan penyampaian rekonsiliasi dengan tepat, yang masih muncul TDK, itu akan dikenakan sanksi. Kemarin kami ada dua satker dan sanksi, tapi kemarin sudah dicabut ya Mbak Fandi ya. Alhamdulillah kemarin yang 2 satker itu sudah tercabut karena mereka terkendala di TDK Jawa ya. Ada akun-akun yang ternyata waktu penyetoran kemarin terkendala, nggak bisa di saktinya nggak bisa terbukukan lah ya istilahnya ya. Terus masih ada satu lagi kendala sampai dengan saat ini, satu satker yang sama masih terkendala di TDK Coanya karena dia ada setoran yang ternyata harusnya setoran UP ya. UP atau apa? Belanja ya? Pendapatan ya? Setoran pendapatan, tapi dia masuk ke belanja ya. Ya 81 kan? Masuk 81. Dan itu sampai hari ini pun kita sudah menyurat ke kantor pusat terkait dengan kasus tersebut dan belum ada solusi, karena itu kita juga menyurat ke DJA. Karena itu wewenangnya ada di Direktorat Jenderal Anggaran terkait akun tersebut, karena dia akun belanja. Oke, untuk penyampaian LKH itu tanggal 17 Februari, itu untuk satker KL non-pisipen dengan jumlah satker di mereka ada sebanyak sampai dengan 10 satker. Terus untuk yang LK dengan pisipen dengan KL lebih dari 10 satker, itu batas waktunya di tanggal 28 Februari. Ini yang dimaksud satker di sini di KL-nya masing-masing ya. Jumlah satker di KL-nya, bukan KPPN-nya. Oke, monggo, next. Dalam penyusunan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ada 6. 1, LKKL tahun 2022 semuanya sudah dengan melalui aplikasi Sakti sebagaimana telah Bapak Ibu lakukan selama ini ya. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh satker telah melakukan rekonsiliasi eksternal dengan sampai dengan terbitnya SHR. Itu tadi yang sudah kami sampaikan. Kemarin ada 2 yang terkendala tapi sudah bisa normal, ada 1 lagi yang masih terkendala. Semoga sebelum batas waktu yang ditentukan bisa segera terselesaikan. Yang ketiga, memastikan seluruh satker dan juga sub satker yang ada di dalamnya untuk telah melakukan tutup buku modul persediaan dan modul aset tetap, serta tutup permanen pada modul GLP sampai dengan periode Desember 2022, periode 12 dan periode 13-nya. Yang keempat, memperhatikan batas waktu penyampaian LK tahun 2022 untuk setiap jenjang unit akuntansi dan unit pelaporan. Yang kelima, memastikan lembar muka setiap komponen LKKL 2022 unaudited telah ditandatangani oleh pengguna anggaran. Yang keenam, terakhir, yaitu memastikan LKKL unaudited telah disertai dengan pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran serta pernyataan telah direview. Itu mungkin yang harus diperhatikan ya. Untuk ketentuan rekonsiliasi eksternal di periode Desember sesuai dengan PMK yang mengatur tentang SAPP. Terus yang kedua, rekonsiliasi eksternal dengan aplikasi Monsakti, penerbitan SHR,
yang tadi sudah sampaikan dengan wajib tutup buku modul persediaan dalam modul aset tetap, serta tutup permanen modul GLP sama dengan periode 12. Yang berikutnya yaitu penyelesaian perbaikan data menggunakan periode 13 sampai dengan LKKL tahun 2022 undated disampaikan ke DIT APK. Ini berarti kita setelah tanggal 20, mulai tanggal 26 ya Mas Riki ya, kita sudah memasuki periode 13. Jadi kemungkinan nanti kalau masih ada kendala, tolong disampaikan ke KL masing-masing, mungkin bisa ada periode buka tutup periode 13-nya. Oke, next. Ini peraturannya terkait dengan penyusunan LK tahun 2022, PMK 217 tentang SAPP, PMK 231 tentang KABA, PMK 232 tentang SAI, PMK 171 pelaksanaan sistem saktinya, dan S54 tentang jadwal rekonsiliasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahun 2022 unaudited. Oke, next. Next, ini nanti bisa di-download masing-masing. Hubungan antara LK yang ideal dan opini audited, ini yang ketentuan dari opini pemeriksaan BPK ya, yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangannya, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan, yang terakhir efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. SAP diterapkan secara konsisten dengan pengungkapan yang memadai pada caleg, memenuhi karakteristik LK, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dan bebas dari kesalahan atau kekeliruan atau yang material. Disusun dengan sistem akuntansi, memenuhi SPI dan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan. Itu sebagai laporan keuangan yang ideal ya. Mungkin nanti bisa dipedomani oleh Bapak Ibu semua. Oke, next. Asersi akuntansi, next saja. Itu terlalu mungkin itu dulu ya. Nanti oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pembukaan. Lebih teknisnya nanti ke Mas Rifki atau Mbak Fani terkait dengan penyusunan LK tahun 2022. Mohon kerjasamanya supaya kita LK di tahun 2022 menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih akuntabel, dan lebih bermutu. Karena itu mungkin kehendak dari Bapak Ibu dan Satker sampai dengan tingkat eselon 1 KL masing-masing. Karena di mana itu akan menjadi, kalau tidak salah ya, LK itu akan menjadi salah satu tolak ukur dalam reward, pemberian reward. Mungkin itu bisa menjadi pemicu buat kita semua bahwa kita akan bisa menjadi lebih baik dalam penyusunan anggaran dan dalam pelaporan keuangan di tahun 2022. Untuk ini ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pembukaannya. Untuk materi selanjutnya langsung akan dijelaskan oleh rekan kami Irfani yang nanti akan juga terakhir akan saya lanjutkan sekaligus sesi tanya jawab. Monggo Mbak Irfani. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Mas Rifki untuk kesempatannya. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwan ya, selaku Kepala Seksi Vera KPPN Malang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini kita memasuki masa penyusunan LKKL unaudited atau tahunan di tahun 2022. Nah, LKKL ini tadi kan nantinya akan diaudit ya. Tujuan auditing akuntansi itu apa saja? Nah, seperti yang dijelaskan pada slide ini, tujuannya yang pertama yaitu untuk eksisten atau occurrence. Artinya apa? Artinya memastikan bahwa
transaksi yang terjadi di Satker Bapak Ibu itu telah dicatat sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, memastikan completeness atau kelengkapan semua transaksi, dokumen pendukung transaksi itu sudah dibukukan atau sudah ditata usahakan dengan sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu valuation atau untuk memastikan bahwa nilai yang Bapak Ibu input pada transaksi yang telah terjadi itu sudah sesuai. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu classification atau klasifikasi. Jadi pastikan Bapak Ibu bila ada sebuah transaksi, itu Bapak Ibu sudah menginput datanya sesuai dengan pos-pos akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk memastikan presentation dan disclosure, yaitu pengungkapan. Jadi LKKL ini harus diungkapkan secara jelas ya. Misalnya nanti terjadi selisih atau terjadi keanehan itu harus diungkapkan nanti di catatan laporan keuangan. Jadi nanti agar laporan keuangan tadi bisa disajikan dengan sejelas-jelasnya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada tertib pengelolaan BMN. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola BMN, yaitu yang pertama terkait tertib administrasi, yaitu terkait tertib pencatatannya, pengklasifikasiannya, dan rekapitulasi BMN. Lah, ini nanti setelah tertib administrasi, Bapak Ibu juga harus memperhatikan tertib fisiknya, yaitu tertib antara data yang tercatat dengan ketersediaan fisik BMN yang ada pada Satker. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak lupa Bapak Ibu juga harus memperhatikan tertib hukum, yaitu semua prosedur mulai dari perencanaan sampai dengan apabila ada penghapusan, itu harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Nah, selanjutnya kita memasuki ini penyusunan dan penyampaian laporan keuangan ya untuk tahun 2022 unaudited. Nah, sebenarnya dari proses penyusunan laporan keuangan ini hampir sama ya dengan laporan keuangan yang sebelum-sebelumnya. Bedanya adalah untuk LKKL yang unaudited ini, Bapak Ibu menggunakan data yang didapat dari aplikasi Sakti dengan transaksi itu sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi yang membedakan itu Bapak Ibu, sumber datanya. Sumber data yang digunakan itu menggunakan data sampai dengan 31 Desember 2022. Next. Nah ini, yang harus diperhatikan dalam penyusunan LK, yaitu yang pertama, seluruh transaksi sepanjang tahun anggaran 2022 itu sudah dilakukan proses verifikasi untuk menjaga validitas, serta seluruh Satker harus bisa sudah memperoleh SHR untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Desember 2022. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan ya, alhamdulillah di KPPN Malang ini sudah hampir semua Satker sudah mendapatkan SHR karena rekonsiliasi eksternalnya sudah tidak ada masalah. Hanya ada satu Satker yang memang masih menunggu penyelesaian dari kantor pusat karena dari KPPN memang langkah-langkahnya berhenti di KPPN hanya sampai penyampaian, nanti penyelesaiannya kita menunggu dari kantor pusat. Nah, selanjutnya, ketentuan tutup buku pada aplikasi Sakti. Yang pertama terkait tutup periode 12. Nah, tutup periode 12 ini monggo dilakukan selama Bapak Ibu merasa sudah yakin bahwa memang sudah tidak ada transaksi yang bermasalah atau data yang menggantung. Jadi pastikan sebelum menutup modul GLP, kalau GLP sudah ditutup kan berarti modul yang lain otomatis juga akan ditutup. Itu pastikan terkait modul aset, modul persediaan, itu memang sudah beres semua. Jika memang sudah yakin tidak ada masalah, tidak ada data yang menggantung, monggo dilakukan tutup periode 12. Untuk tutup periode 13, seperti tadi yang sudah disampaikan, di tanggal 26 kemarin kan kita sudah mulai memasuki ya periode 13, itu nanti terkait tutup periode maupun jadwal tutup bukunya Satker, itu Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan KL masing-masing terkait buka periode 13 maupun tutup periode 12 dan 13.
Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dapat memanfaatkan menu monitoring tutup buku yang bisa diakses di Monsakti. Siapa tahu Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu sudah tutup buku belum ya untuk yang periode-periode sebelumnya. Lah itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu monitoring tutup buku di Monsakti. Selanjutnya terkait pedoman peningkatan kualitas LK. Nah, yang pertama apa saja sih strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas LK? Yang pertama, Bapak Ibu memastikan bahwa permasalahan yang terjadi selama di triwulan 3 kemarin itu sudah ditindaklanjuti. Takutnya apabila masih ada permasalahan yang belum ditindaklanjuti dan mungkin terlupa, itu nanti akan terbawa sampai di penyusunan LKKL yang tahunan atau yang unaudited ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan dan menindaklanjuti menu to-do list yang ada di Monsakti maupun menu monitoring ataupun menu daftar rincian pada aplikasi Monsakti. Kemudian yang selanjutnya yang pasti harus dilakukan adalah melakukan telaah LK. Jadi laporan keuangan yang sudah disusun ini jangan lupa dicek dulu apakah ada data yang kurang atau ada data yang misalnya tidak sesuai. Lah itu harus dipastikan datanya benar-benar sudah clear, sudah jelas, nggak ada data yang menggantung. Dan yang pastinya itu tadi, yang penting Bapak Ibu sudah memastikan sebelum tutup buku ya, terutama itu semua data sudah benar-benar selesai, benar-benar sudah tidak ada yang mau diproses. Manfaat dari menu to-do list ini Bapak Ibu dapat mengetahui ya, apakah yang pertama masih ada data yang harus dinormalisasi atau yang perlu ditindaklanjuti normalisasi. Kemudian yang kedua juga bisa melihat apakah masih ada data persediaan atau aset yang belum didetailkan. Kemudian dapat melihat juga terkait TKTM ya atau transfer keluar yang belum dilakukan transfer masuk. Kemudian terkait data reklas keluar belum dilakukan reklas masuk. Jadi dari monitoring per tanggal 6 Februari kemarin masih ada beberapa satker yang muncul di to-do list KPPN Malang. Selanjutnya. Nah ini ada juga terkait ketidaksesuaian akun belanja versus kode barang aset persediaan. Kemudian ada juga yang belum, satker yang belum penyisihan piutang. Kemudian ada juga pendapatan belum disetel piutang, juga ada aset belum validasi approve. Nah ini semua kalau Bapak Ibu merasa sebenarnya satkerku ini sudah beres atau belum, dapat dicek di menu to-do list di Monsakti. Next. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan menu monitoring ya. Di monitoring ini diantaranya bisa untuk melihat data yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan tutup buku atau periode di bulan-bulan sebelumnya di masing-masing modul itu nanti kelihatan modul apa saja di periode mana saja yang belum dilakukan tutup buku. Kemudian juga bisa melihat monitoring transaksi transfer keluar yang belum ditransfer masuk. Ada juga monitoring transaksi resiprokal, monitoring saldo KDP yang belum didefinitifkan sebagai aset tetap yang nantinya ini akan harus dijelaskan di catatan laporan keuangan ya. Kemudian ada juga terkait rincian saldo piutang dan monitoring transaksi hibah barang, jasa atau surat berharga. Di menu, apabila Bapak Ibu membuka di menu daftar atau rincian di Monsakti, itu juga bisa untuk mengetahui data terkait daftar buku besar, terus list jurnal modul GLP, neraca tidak balance, pagu minus. Nah ini kemarin masih cukup banyak ya di KPPN Malang pagu minus yang belum terselesaikan. Kemudian ada juga daftar barang hilang, terus pengembalian belanja yang melebihi realisasi pajak non DJP dan DJBC, rincian persediaan yang diserahkan ke masyarakat, serta
daftar rincian pendapatan perolehan aset lainnya. Untuk selanjutnya, ini kita ada kemarin di tanggal 31 Januari 2023, ada kebijakan baru terkait perpanjangan waktu penyelesaian administrasi pelaksanaan anggaran tahun 2022. Next. Jadi beberapa kebijakan ini tuh mengakomodir Bapak Ibu yang misalnya masih ada data yang belum selesai untuk bisa melakukan tindak lanjut penyelesaiannya, mengajukan datanya ke KPPN dengan batas-batas berikut. Yang pertama terkait hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga, dan atau hibah tahun anggaran yang lalu. Jadi bila di satkernya Bapak Ibu ternyata masih ada nih hibah yang belum selesai pengesahannya. Nah ini monggo segera diajukan. Yang pertama bila memang benar-benar masih harus dari awal, itu mengajukan nomor register hibah dulu ke Kanwil DJPB. Ini batas waktunya belum ada ketentuannya, hanya dijelaskan bahwa mengikuti ketentuan PMK 99. Kemudian bila sudah mendapatkan nomor register, silakan Bapak Ibu mengajukan permohonan pembukaan rekening ke KPPN maksimal tanggal 8 Februari 2023. Berarti besok ya Bapak Ibu kalau misalnya masih ada. Nah, setelah nanti mendapatkan, untuk pembukaan rekening ini ada 2 ketentuan ya. Kalau untuk hibah yang biasa maksimal tanggal 8, sedangkan untuk hibah yang tahun anggaran yang lalu itu maksimal tanggal 9. Nah, bila diperlukan revisi DIPA ke Kanwil DJPB itu harus diajukan maksimal tanggal 9 Februari. Kemudian untuk pengajuan dokumen-dokumennya ke KPPN itu maksimal tanggal 10 Februari. Nah, di sini yang harus digarisbawahi yaitu terkait ketentuannya, tata cara pengesahan dan pencatatan hibahnya itu kita memakai acuan dan pedoman PMK 99 tahun 2017. Sedangkan yang kedua, yang harus digarisbawahi Bapak Ibu, untuk mengajukan dokumen-dokumennya ke KPPN, dokumen terkait SP2HL, SPHL, SP4HL, dan lain-lainnya itu diberi tanggal 31 Desember 2022. Nah, kemarin ada beberapa satker yang mengajukan lewat Sakti 2022, tapi dokumennya itu ditanggalinya 2023. Nah, ini berarti enggak sesuai dengan ketentuan yang baru ini ya Bapak Ibu, harus disesuaikan dokumen-dokumen yang dikirim ke KPPN terkait hibah ini harus diberi tanggal 31 Desember 2022. Next. Selanjutnya ada juga kebijakan terkait pengesahan transaksi keuangan Satker BLU. Jadi Bapak Ibu Satker yang memiliki BLU ini ada tahapan bila membutuhkan revisi DIPA oleh Satker BLU ini batas waktunya paling lambat 9 Februari 2023 dan pengajuan dokumen-dokumennya terkait SP3B BLU ke KPPN itu diajukan di tanggal 10 Februari 2023. Hal ini mengacu juga pada per 2 tahun 2015. Dan sama seperti pengajuan hibah yang tadi, semua dokumen yang diajukan, terutama dokumen yang ini SP3B BLU itu ditanggali 31 Desember 2022, bukan tanggal di tahun 2023. Selanjutnya ini ada kebijakan terkait pengajuan koreksi. Nah, koreksi ini yang diatur ada 2. Yang pertama terkait koreksi transaksi pendapatan negara. Contoh dokumennya seperti bila ada koreksi terkait SSP, kemudian pengembalian belanja atau SSBP itu batas waktu diajukan ke KPPN maksimal tanggal 10 Februari. Sedangkan untuk transaksi pengeluaran yang contoh dokumennya SPMGU, TUP, LS, nihil, itu diajukan paling lambat tanggal 10 Februari 2023. Seperti itu. Next. Kebijakan yang selanjutnya ini terkait Paguminus dan revisi DIPA tahun anggaran 2022. Bila Bapak Ibu dicek di menu to-do list tadi, mungkin ada sebagian satker yang masih belum selesai ya pengajuan revisi DIPA ataupun Paguminusnya ke Kanwil DJPB. Nah ini Bapak Ibu diberikan waktu untuk mengajukan revisi itu
maksimal sampai dengan tanggal 9 Februari, maksimal sampai dengan besok. Tapi kalau bisa segera diproses hari ini karena pasti di Kanwil sana antri ya Bapak Ibu datanya yang masuk. Jadi kalau bisa segera dituntaskan kewajibannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait penyelesaian SPM GUP nihil atau PTUP tahun 2022. Insya Allah ini sudah nggak ada ya Bapak Ibu karena terima kasih kemarin sudah clear semua insya Allah terkait SPM GUP nihil atau PTUP. Ya, baik. Kemudian ada di sini ada ketentuan tambahan terkait PCPEN dan prioritas nasional dan transaksi PHLN. Untuk PCPEN dan prioritas nasional ini biasanya diidentifikasi di setiap rincian output dan alokasinya. Jadi yang ada di PANnya terkait PCPEN atau prioritas nasional. Untuk transaksi PHLN sepertinya di KPPN Malang ini tidak ada ya Mas Rifki ya untuk hibah luar negeri. Untuk hibah luar negeri ini tidak ada Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Mas Rifki. Monggo Mas, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Mohon izin minta tolong diasrotkan. Baik, next dulu. Nah, ini nanti yang mungkin akan kita titik beratkan, bahwasanya nanti materi ini mungkin nanti ya, atau nanti akan di-share ya di Linktree itu ya, atau nanti kami share juga di grup LK. Sebelum saya membahas ini, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada satuan kerja yang istilahnya proaktif dan sangat membantu kami untuk bisa membantu satker-satker lainnya dalam memecahkan masalah gitu nggih. Jadi saya melihat di KPPN Malang ini luar biasa sekali, artinya banyak satker-satker, banyak operator-operator yang istilahnya tidak perhitungan gitu nggih. Jadi banyak dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sangat membantu kami. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu juga memahami bahwasanya ini memang aplikasi Sakti full dilakukan di 2022. Nah, kemudian ada pertanyaan kan, loh Mas, kalau nggak salah kan Kementerian Keuangan sudah duluan gitu kan. Benar, memang iya. Cuman ketika kami di Kementerian Keuangan, macam transaksi sama macam masalah yang kami temukan itu tidak sebanyak ketika sekarang sudah full Sakti dengan seluruh KL gitu ya. Nah, kami di Kementerian Keuangan ya istilahnya kasarannya transaksinya gitu-gitu aja begitu ya. Tidak banyak transaksi yang unik. Nah, ketika sekarang sudah kami buka seluruh KL, tiap KL itu punya transaksi, punya akun yang unik gitu ya. Mungkin nun sewu seperti TNI, mungkin ada akun yang atau ada kode barang yang isinya amunisi, ada senjata. Di kami kan enggak ada gitu. Nah, kemudian mungkin nanti di KPU mungkin nanti akan ada persiapan untuk hibah terkait Pilpres begitu nggih. Kemudian nanti ada di PLU apalagi. Nah, PLU ini yang luar biasa memang. Jadi PLU ini dengan sifat dan keunikannya gitu nggih. Itu sangat banyak transaksi yang apa ya, membutuhkan analisis lebih dalam begitu nggih. Baik mungkin dari sisi persediaannya, dari sisi asetnya, atau mungkin dari sisi pelaksanaannya, dari pengesahan PLU-nya dan lain sebagainya. Nah, disitulah ternyata muncul masalah-masalah yang sebelumnya kami tidak pernah temui begitu. Nah, oleh karena itu di 2022 kemarin gitu kan, apalagi sekarang sudah di penghujung tahun untuk penyusunan LKKL 2022 itu memang luar biasa sekali. Kami banyak menemui masalah yang bisa dibilang kami pun masih awam gitu ya di masalah itu. Kayak seperti kemarin mungkin dari KPU Kota ada tentang hibah. Kemudian kemarin di mana itu Korem, di Korem itu kalau tidak salah Mbak Ari juga ada masalah tentang hibah. Kemudian kemarin di Pengadilan Negeri Kepanjen ada yang hadir di sini. PN Kepanjen belum hadir ya. Nah, PN Kepanjen itu yang sampai sekarang kami masih belum bisa menyelesaikan. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, sedikit flashback aja ya. Di Pengadilan Negeri itu ya, itu
ada sistem pembuatan billing yang namanya Simari. Nah, nanti mungkin rekan-rekan yang online bisa mengkonfirmasi, mungkin bisa membenarkan juga kalau mungkin statement saya ada yang salah. Nah, aplikasi Simari ini itu terkoneksi dengan Simfoni buatan Kementerian Keuangan, begitu nggih. Nah, dari rekan-rekan pengadilan negeri, ini pada saat ini kasusnya ini di PN Kepanjen, mereka kan pasti ada setoran-setoran rutin yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. Mereka menginput setoran tersebut, membuat billingnya itu melalui aplikasi Simari itu tadi. Nah, Simari ini karena sudah terkoneksi dengan Simfoni, ya sudah mereka tidak ngecek Simfoni, ya pokoknya dari Simari sudah terbuat billingnya, mereka tinggal bayar mungkin lewat mobile banking atau ke kantor pos atau ke bank langsung. Ya, intinya billing itu nomor billing sudah benar terbuat begitu nih. Nah, ternyata lucunya dari sekian banyak ratusan gitu ya, ratusan transaksi penerimaan yang sudah dilakukan, ternyata ujuk-ujuk gitu ya, ada 2 PNBP, ada 2 NTPN yang secara ajaib nilai akunnya berubah. Jadi kalau PNBP itu kan akunnya 4 ya depannya, 42 sekian gitu kan, 425 sekian begitu. Nah, tiba-tiba yang akun 4 ini jadi akun pengembalian belanja. Itu yang pertama. Itu masih mudah karena kalau dari akun PNBP jadi akun pengembalian belanja, kita mengoreksi di KPPN Malang itu masih mudah, masih bisa. Nah, yang lucu ada transaksi kedua, nilainya nggak seberapa sebetulnya, 20.000 cuman. Itu dari akun 42 berubah jadi akun 81. 81 berapa Mbak Fani? Saya lupa. 81431 sekian gitu loh. Nah, akun itu akun yang sudah tidak aktif. Dan itu bukan akun penerimaan, lucunya begitu. Jadi kami sempat pusing juga itu kemarin. Wah, ini gimana? Dikoreksi di KPPN, di sistem SPAN tertolak karena akun 81 itu bukan akun penerimaan sehingga harus dihandle oleh kantor pusat. Kita lemparlah ke kantor pusat. Di kantor pusat di SITP ini ada logonya nih ya, Direktorat SITP. Itu istilahnya mereka otaknya dibalik SPAN dan Sakti gitu ya. Harusnya mereka yang pegang database, mereka yang bisa mengubah itu. Ternyata di mereka pun tidak bisa mengubah itu. Karena waktu awal pembuatan billing itu dihandle oleh DJA. Wah, ini kita udah lintas eselon 1 ini. Awalnya kita di DJPB sampai kita harus berkoordinasi dengan DJA. Kita bersurat ke DJA, DJA pun masih belum bisa menyelesaikan juga, belum membalas sampai hari ini. Nah, itulah kenapa di Rekon Monsakti kami mengucapkan terima kasih bagi Satker yang sudah clear, TDK coanya sudah nggak ada sampai hari ini gitu ya, sampai kemarin tidak ada sanksi. Nah, tinggal yang pengadilan negeri ini. Jadi PN Kepanjen ini unik, jadi tidak bisa terselesaikan. Kami ini masih mengejar penyelesaiannya seperti apa. Ya harusnya secara logika saya ya, programmer di kantor pusat, wong mereka yang bikin sistem kok masa tidak bisa gitu ya. Tapi ternyata saya nggak tahu dengan keterbatasan sistem yang ada di kantor pusat itu akhirnya tidak bisa terselesaikan itu sampai sekarang. Nah, ini yang kami harapkan peran serta Bapak Ibu sekalian jadi ya untuk mengoreksi kembali lebih teliti lagi, dan kami mohon juga mungkin rekan-rekan di sini maupun yang hadir secara online melalui Zoom, apabila ada pertanyaan sebisa mungkin dilempar di grup dulu. Begitu nggih. Harapannya apa? Siapa tahu mungkin saya juga nun sewu, mohon maaf, mungkin ada banyak rekan-rekan di sini yang terkadang nelpon saya, WA saya baru balesnya mungkin besoknya, lusanya begitu nggih. Dengan kepadatan pekerjaan begitu. Mungkin terkadang saya mendampingi pimpinan ke dinas untuk keluar, atau mungkin di sini ada deadline yang sudah ditunggu Kanwil atau kantor pusat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang terkadang saya mungkin Bapak Ibu begini kan, loh Mas Rifki lasinnya di WA kayaknya barusan online gitu, tapi kok saya nggak dibalas. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, terkadang saya online, itu saya membuka WA dari pimpinan yang memang harus kami prioritaskan gitu ya. Jadi di sini saya mumpung ada kesempatan ya saya mengucapkan permohonan maaf juga kalau misalkan saya terkadang slow respon untuk membalas Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kenapa kami arahkan coba dilempar ke grup yang kami sudah buat itu ya, ada grup LK penyusunan LK Wakpa itu. Nah, di situ
sekiranya kami belum membalas, misalkan saya belum sempat baca, di situ ada Mbak Fani, di situ ada Pak Iwan, atau mungkin di situ nanti ada rekan-rekan satker yang, oh Mas saya dulu pernah ada masalah seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Nah begitu. Jadi kami sangat mengharap juga peran serta Bapak Ibu untuk bisa berperan aktif membantu satker-satker yang lain gitu ya. Bukan kami ini melimpahkan tanggung jawab kami ke Bapak Ibu, bukan. Artinya kita di sini saling sharing. Atau juga minimal seperti ini, katakanlah mungkin yang KPU atau mungkin BPS atau mungkin BPN misalkan. Mungkin rekan-rekan sekalian ada WA group yang khusus wilayah atau mungkin khusus KPPN Malang gitu kan. Misalnya KPPN Malang kita ada BPS kota, kabupaten, Pasuruan kota, kabupaten, Batu misalnya begitu. Mereka punya WA group khusus. Nah, itu bisa juga tanya di situ. Saya ada masalah gini. Nah, karena biasanya kalau antar KPU, antar BPS, katakanlah antar BPN gitu, masalahnya biasanya mirip-mirip gitu ya. Dan biasanya kalau sudah ada penyelesaian di satker lainnya, nah itu kan akan sangat membantu ke satker-satker temennya yang lingkup, minimal lingkup KPPN Malang. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah mungkin kita langsung lanjut ke materi. Jadi yang pertama di sini kita penekanannya adalah untuk ketidaksesuaian penggunaan akun. Jadi kalau misalkan, ini lebih ke troubleshoot ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kesalahan penggunaan akun belanja nomor 1, maka tindak lanjutnya adalah koreksi SPM. Nah nanti keterangannya itu nanti kalau di to-do list-nya Bapak ada, itu nanti hilang. Nah yang kedua, kesalahan pemilihan kode barang. Ini sama, 2, 3, 4, 5 sama. Cuman ada beberapa penyelesaian begitu ya. Nah kesalahan pemilihan kode barang ini, itu banyak yang WA juga ke kami gitu ya. Mas, saya di to-do list itu muncul seperti ini. Ada ketidaksesuaian kode barang. Secara logika ini ya, jadi gini, kami di KPPN itu terkait khususnya terkait aset persediaan gitu ya. Kami ini lebih ke pengarahan. Jadi lebih ke pengarahan ke Bapak Ibu sekalian. Artinya secara teknisnya, secara historical value ini kenapa kok gini, terus tiba-tiba pembelian barang ini contohnya kok masuknya seperti ini. Lah itu yang lebih paham sebetulnya di satker sekalian. Contoh kayak kemarin Nun Sewu, mungkin untuk satker BTS Bromo Tengger Semeru. Kemarin saya lupa semester kemarin kalau tidak salah, itu ada kasus. Tiba-tiba nilai persediaan mereka nambah sebesar, saya lupa, 1 miliar atau 2 miliar gitu. Kemudian bingunglah kita, loh Mas, saya persediaan nggak sampai sekian, kok ternyata setelah stok opnam kok jadi sekian. Nah alhamdulillah waktu itu dibantu oleh Mas Arief. Halo Mas Arief, ya, matur nuwun. Nah dibantu oleh Mas Arief, kita metani, ngerti metani ya Bapak Ibu? Metani itu menelusuri begitu kayak. Nah, menelusuri ternyata mereka itu ada hibah tiket. Nah, kalau kita mau masuk ke Bromo itu kan ada tiketnya. Mereka itu dapat hibah tiket. Nah, per tiket itu kan ada nominalnya gitu ya. Nah, itu sama mereka ternyata misalkan dapat sekian ribu tiket. Itu dikalikan nominal tiket itu, dimasukkan ke persediaan. Padahal itu kan statusnya hibah. Nah, ternyata dari dasar stok opnam itu, tiba-tiba nilainya mereka jadi bertambah sekian miliar. Nah karena itulah, artinya hal-hal seperti itu kalau tiba-tiba nanya ke kami, Mas saya kok nambah sekian miliar persediaannya. Nah ini kita perlu analisis dulu, perlu tracing atau perlu pelacakan mundur dulu. Ini kenapa gitu kan. Nah kalau untuk pemilihan kode barang yang salah, otomatis harusnya ya logikanya ya, harusnya Bapak Ibu memilih kode barang A, ternyata kode barang B. Nah intinya seperti itu. Tadi terjadi mungkin di Pak Nafi juga muncul ada ketidaksesuaian ini ya. Nah kemudian tindak lanjutnya maka menggunakan reklas keluar, reklas masuk. Kalau salahnya kode barang. Tapi kalau salah akunnya ya berarti harus koreksi SPM atau menggunakan jurnal manual. Nah cuman begini Bapak Ibu. Terkait penggunaan jurnal, Bapak Ibu harus memastikan lagi ke wilayah atau eselon satunya. Artinya di Sakti ini memang kita tidak bisa apa ya istilahnya mudah-mudah menjurnal. Kalau dulu mungkin di Saiba, waduh kok neracaku gini ya, tak jurnal ah. Kalau dulu mungkin mudah. Nah sekarang itu lebih dibatasi lagi.
Jadi Bapak Ibu ketika ingin menjurnal benar-benar dipastikan dulu, mungkin bisa konfirmasi ke kami, mungkin bisa bantu ke eselon satunya, Pak saya ada transaksi sekian ini, saya ada error sekian ini, neraca saya ada yang nggak beres di poin ini gitu kan. Saya mau menjurnal ini, kira-kira boleh atau enggak gitu. Itu pun kami di KPPN, ketika kami kemarin mau ada penyesuaian di BLU gitulah, kemudian ada apa segala macam. Ketika kami mau menjurnal itu kami butuh fatwa dari APK. Jadi kami kontak APK, kemudian dari APK itu nanti mengkonfirmasi apakah jurnal ini diperbolehkan untuk diproses atau enggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi begitu, nggih. Nah, ini keterangannya tidak hilang dari to-do list. Nah, ini yang perlu di garis bawahi. Lakukan dokumentasi tindak lanjut. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu ada kesalahan pemilihan kode barang, kemudian kemarin banyak itu yang nanya ke saya, ada 10 satker lebih kayaknya. Mas, saya kok di to-do list muncul kayak gini ya, gitu. Tapi saya sudah mengoreksi, ya itulah menggunakan reklas keluar, reklas masuk gitu kan. Tapi saya sudah mengoreksi, tapi kok di to-do list belum hilang. Waktu itu arahan saya, mungkin di antara Bapak Ibu yang ada di sini ada yang bertanya waktu itu. Waktu itu arahan saya seperti ini, kemungkinan sakti atau mon saktinya masih belum update mengikuti sakti panjenengan. Yang jelas jenengan yakin kode barangnya sudah sesuai, sudah abaikan saja to-do list. Nah ternyata alhamdulillah kami dapat arahan dari kantor pusat bahwasanya memang benar tidak hilang dari to-do list, tapi Bapak Ibu sekalian melakukan dokumentasi tindak lanjut. Nah dokumentasi tindak lanjut ini monggo Bapak Ibu bisa istilahnya menggunakan semacam catatan gitu ya, di Excel boleh, Word boleh, intinya ada kronologi. Oh kronologi dulu dari kode barang A saya reklas ke kode barang B pada tanggal sekian gitu. Andai kata suatu saat entah pemeriksaan dari Itjen atau pemeriksaan BPK begitu, Bapak Ibu sudah punya kronologi itu. Itulah yang kami harapkan Bapak Ibu bisa dengan rapi mencatat kalau misalkan ada perubahan-perubahan baik persediaan atau aset tetap. Sama juga dengan nomor 345, kalau 345 ini dari intrakomtabel ke ekstrakomtabel, saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, bahwasanya kalau ekstrakomtabel itu di bawah nilai perolehan gitu ya. Jadi kalau barang ya di bawah 1 juta, atau mungkin kalau misalkan gedung bangunan di bawah berapa? 25 juta ya, 25 juta begitu. Kemudian nomor 4, koreksi pencatatan dan koreksi susulan atau koreksi nilai. Nah ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada nilainya yang mungkin beda ya, nilainya beda, oh Mas harusnya nilainya nggak sekian, atau kayak tadi mungkin itu tadi ya, mungkin kayak Pak Nafi itu dari 1 NUP nanti dipecah jadi 2 NUP. Terus kemarin ada BPN dari Pasuruan itu juga dia ada banyak NUP itu mau digabung di merger jadi 1 NUP gitu loh. Nah itu nanti bisa menggunakan menu-menu yang di sini. Dan juga memang terkait untuk aset ini jangan lupa bukan memanfaatkan ya, bertanya juga ke rekan kami di KPKNL gitu nih. Jadi karena memang kemarin banyak hal yang sebetulnya itu di ranahnya KPKNL gitu kan. Jadi contohnya kayak kemarin ada penggabungan NUP atau misalkan apa, minimal konfirmasi juga ke sana. Nah nanti saya masih belum paham detailnya seperti apa. Mungkin mereka punya user khusus yang bisa membantu Satker dalam penata usahaan aset BUMN Bapak Ibu sekalian. Intinya kurang lebih seperti itu. Next Mbak Fani. Baik, ini ada akun pendapatan. Nah ini mungkin kemarin saya lupa, Satker siapa ya? Apa Depohar kalau enggak salah ya, Mas Ishak mungkin hadir secara online. Itu ada di neraca yang akunnya keterangannya 0 gitu, NULL gitu ya. Cuman ini contohnya adalah di akun pendapatan 425 sekian-sekian dengan uraian 0 di sisi kredit pada buku besar kas dan akrual. Jadi nanti kalau di neracanya muncul ada uraiannya 0 gitu. Nah ini tindak lanjutnya seperti ini. Terdapat setoran yang menggunakan akun yang tidak seharusnya. Jadi
ada setoran pendapatan 425 yang menggunakan akun-akun. Jadi kan kadang mungkin kita bikin billing salah ngeklik atau apa segala macam. Nah itu bisa mengajukan ralat dokumen setoran atau penerimaan ke KPPN. Oke, lanjut. Nah, kalau di sisi debit, terdapat kesalahan pemilihan akun ketika melakukan jurnal melalui modul GLP. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada jurnal penyesuaian, ada jurnal manual, nah itu apa namanya? Terkadang kita salah menjurnal, maka tindak lanjutnya adalah melakukan jurnal melalui modul GLP untuk mengeliminasi akun nol dan memunculkan akun yang seharusnya. Jadi misalkan akunnya salah, harusnya akun A, Bapak Ibu keliru akun B, maka di jurnal manual untuk di dua akun ini diputar ya, dikembalikan ke akun yang seharusnya. Oke, next. Akun belanja modal. Nah, ini kalau akun belanja modal ada uraian nol, indikasinya terdapat transaksi pengembalian belanja modal yang belum diikuti jurnal melalui modul GLP. Maka tindak lanjutnya, Satker merekam transaksi koreksi nilai pada modul aset tetap akibat adanya pengembalian belanja modal. Kemudian yang kedua, Satker melakukan jurnal melalui modul GLP. Oke, next. Nah ini ketika merekam transaksi koreksi, itu nanti akan terbentuk jurnal seperti itu Bapak Ibu ya. Ada koreksi nilai aset tetap pada aset tetap atau aset lainnya. Jadi kalau misalkan ada pengembalian akun 53 ya, akun belanja modal ya. Kemudian akumulasi penyusutannya juga akan kembali dan nanti di jurnal di modul GLP yang perlu dijurnal adalah akun 53-nya itu ya. Kemudian di kreditnya adalah koreksi nilai aset tetap. Jadi ini perlu dilakukan jurnal juga di modul GLP. Monggo dilanjut. Oke. Ini kalau misalkan nulnya ada di sisi debit, kalau tadi kredit ya. Terdapat realisasi belanja modal, namun Satker tidak merekam BAST pada modul komitmen. Jadi Satker langsung merekam SPP dengan akun 53 tanpa BAST. Nah ini mungkin Bapak Ibu, nanti ini ketika kami share, mungkin Bapak Ibu bisa mencocokkan sesuai masalah yang dihadapi oleh masing-masing Satker. Artinya kalau tidak ada masalah itu ya sudah tidak usah diambil pusing. Tapi kalau misalkan ternyata muncul masalah tersebut, barulah kita lihat tindak lanjutnya seperti apa. Nah ini nomor 1, dalam hal realisasi belanja modal secara real menghasilkan aset, Satker merekam aset tetap pada modul aset tetap melalui menu perolehan lainnya. Nah ketika jenengan merekam aset tetap gitu kan, itu akan terbentuk jurnal, maka di aset tetap dan di kreditnya pendapatan perolehan lainnya. Kemudian yang kedua, tindak lanjutnya, Satker melakukan jurnal melalui modul GLP dengan akun tersebut, pendapatan perolehan lainnya, kemudian di kreditnya sesuai akun belanjanya, akun 53 itu tadi. Oke, lanjut. Akun belanja barang yang menghasilkan persediaan. Nah, ini banyak ya. Ada 5218, 523, 525. Itu ternyata uraiannya 0. Indikasi terdapat transaksi pengembalian belanja barang yang menghasilkan persediaan tahun anggaran berjalan ya, yang belum diikuti jurnal melalui modul GLP. Jadi yang pertama itu Satker merekam transaksi koreksi di modul persediaan karena ada pengembalian belanja barang. Jadi akan terbentuk jurnal otomatis, beban penyesuaian, kemudian persediaannya berkurang. Ya karena persediaan berkurang nilainya, karena kan Bapak Ibu ada pengembalian belanja ya. Kemudian yang kedua, Satker melakukan jurnal melalui modul GLP. Jadi yang pertama di jurnal untuk akunnya sesuai akun belanjanya, kemudian di kreditnya beban penyesuaian nilai persediaan. Oke, dilanjut. Ini sama, cuman di sisi debit terdapat pencatatan belanja barang yang menghasilkan persediaan pada modul komitmen. Namun Satker memilih BAST barang ekstra akuntabel. Nah, tindak lanjutnya yang pertama, pendetailan pada modul aset tetap harus mengikuti pilihan BAST-nya. Jika barang yang dihasilkan seharusnya persediaan, nah, maka lakukan, jadi istilahnya kalau misalkan udah salah rumah, Bapak Ibu lanjutkan dulu sampai pencatatannya selesai,
Ketika sudah selesai, maka baru direklasifikasi ke rumah yang benar. Intinya kurang lebih seperti itu. Sehingga otomatis terbentuk jurnal reklas masuk persediaan. Nah, jadi kalau itu tadi salah ya, di debitnya maka persediaan nambah, kemudian di kreditnya ada koreksi atas reklas. Nah, atas kondisi nomor 2, lakukan jurnal pada modul GLP. Jurnalnya koreksi reklas, kemudian di kreditnya akun sesuai akun belanjanya. Oke, lanjut. Nah, ini akun-akun haram. Akun haram ini bukan akun yang belum dapat sertifikat MUI ya. Akun-akun haram, kami nyebutnya akun-akun haram. Monggo dilanjut Mbak Fani. Nah, ini dia, akun yang tidak boleh ada. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lebih ngelontok daripada saya. Yang pertama akun 41, jelas. Karena akun 41 hanya ada boleh di Kementerian Keuangan. Akun pajak, bea cukai, gitu kan, cukai rokok gitu. Kemudian akun 43, pendapatan hibah, hanya untuk BA 999. Kemudian akun 423, ini ya PNBP, ini sudah berubah menjadi akun 452. Jadi 423 sekian-sekian itu sudah berubah. Kemudian yang keempat, kalau bukan Satker PLU. Nah, ini kalau bukan Satker PLU. Kalau PLU itu kan akunnya khusus ya. Belanja PLU, pendapatan PLU itu 424. Belanja PLU itu ada 525 dan 537. Jadi kalau Bapak Ibu bukan Satker PLU, muncul akun seperti ini, nanti di cross check jadi Bapak Ibu ini bisa gampangannya gini, masuk Monsakti, ambil neraca percobaan, akrual sama kas boleh monggo. Nanti dicek akun-akun haram ini ada atau enggak. Kalau enggak ada ya sudah aman gitu ya. Oke, lanjut. Akun ekuitas transaksi lainnya. Nah, ini khusus ya. Hanya untuk RRI, TVRI, dan Polri. I semua yang belakangnya. RRI, TVRI, dan Polri. Kemudian akun 425719. Biasanya akun ini muncul karena salah pilih akun. Harusnya itu ya 425764 pendapatan jasa lembaga keuangan atau giro, tapi salah menggunakan akun tersebut. Kemudian 425916 penerimaan kembali belanja hibah tahun anggaran yang lalu. Nah, ini untuk BA Bun hibah BA 999 aja. Kemudian 425918 sama untuk BA Bun belanja lain-lain di BA 999. Oke, lanjut. Oh, sudah habis ternyata. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau gimana atau mungkin di Zoom ada yang ingin ditanyakan mungkin? Itu di kolom chat kayaknya ada beberapa Mbak Fani. Dari atas dulu mungkin. Ini sudah ada Mas, sudah ada satu dari Novi Gunawan. Oh iya. Terkait jika nominal yang tercantum dalam sakti ternyata tidak sama atau lebih besar dengan yang ada di siman atau simak, itu bagaimana memperbaikinya? Nominal yang tercantum dalam sakti ternyata ini nominal ini ya berarti ya barang ya kalau lihat siman atau simak ya. Atasnya enggak ada lagi ya? Oh ya, itu pertanyaan pertama ya. Nominal yang tercantum dalam sakti ternyata tidak sama atau lebih besar. Oh, berarti tidak samanya lebih besar dengan yang ada di simak atau siman. Ini jadi kalau kita lihat alur, ini kita berbicara modul aset tetap ya berarti Bapak Ibu ya. Di modul aset tetap ini, itu ada beberapa step yang memang harus dilakukan. Nah, di sana juga ada operator-operator yang perlu jadi kayak kemarin, saya lupa saat ke mana ya, itu ketika konsultasi ke kami terkait modul aset tetap, itu ternyata beliau baru tahu kalau ada user validator di aset tetap. Itu kalau aset tetap kan 3 ya, operator, validator, approver gitu kan. Kalau persediaan 2, cuman approver aja. Nah, step di modul aset tetap itu harus dilewati semua. Nah, kemungkinan yang sudah terposting atau yang sudah masuk ke
apa ya, Mon Sakti atau mungkin di Siman ya. Di Sakti, Sakti itu kan yang dipegang oleh Bapak Ibu. Kemudian nanti ada yang terposting ke buku besar. Itu biasanya ketika sudah melalui alur-alur yang sudah sesuai modul aset tetap itu ya. Jadi Bapak Ibu melakukan perekaman, pendetilan gitu kan. Kemudian dari pendetilan itu nanti ada di
Bapak Ibu ada yang belum selesai, dia sudah masalah ini yang untuk kamar kita mungkin cepat untuk walaupun kami juga itu kemarin itu karena di luar sana saya minta tolong di titiknya kita untuk tiketnya itu sudah 700 kita tapi itu masih ada 2 hari Jadi kan kalau kita lihat di satu ini juga kelihatan ya. Nah kalau dilihat itu teman-teman masih kan Belum Mas. Tapi di 2015 masih belum ada yang baru jadi. Kalau gimana Bapak Ibu? Kalau misalnya ini Tuan istri sedang melakukan perkara mungkin pada sudah bisa. Jadi itu kita buat terkait satu tidak normal tidak terjadi kemudian revisi kapabilitas dua sembilan yaitu revisi ternyata itu revisinya dari sisi apa? Dari sisi nah ini kan dari itu nanti kita masih nunggu yang untuk ini masih revisi yang 12 itu ternyata soalnya masih revisi yang kecil. Itu kira-kira belum paham. Kemudian saya tulis ini aku saya yang pada saat itu buat itu terkait tidak sesuai dari kesempatan itu kode baru seperti ini ceritanya gitu. Jadi harga uang itu kita satu atau uang kita
banyak dari atas banyak pusat satu ya misalkan pajaknya 7 juta gitu. Tapi kalau orang yang temunya nggak banyak. Ini yang aku tulis di 29 itu bahasa cara penyelesaiannya bukan. Ya, menurut aku memang mau sedih, tapi harus digunakan dua ini kan ya wajar menjadi satker yang kita sekali dulu. Ya kan proses itu Insya Allah enggak masalah. Nanti kalau memang sudah ada, ya enaknya sakti begitu. Jadi kalau misalkan sudah ada apa namanya revisi terbaru, maka kan otomatis langsung terinput ke saktinya jenengan kan. Jadi kami di Omspan terupdate, di saktinya jenengan juga terupdate juga revisi terbaru itu. Kemudian nanti langsung akan terjadi penyesuaian sendiri sih kalau memang itu dilakukan oleh kantor pusat. Intinya memang 9 Februari itu jangan sampai lewat kalau misalkan masih ada yang belum diselesaikan. Jadi kalau jenengan kan sudah ada gerakan ya, udah ada pergerakan jenengan ke Kanwil DPP ternyata nggak ngatasi maka dilempar ke yang lebih atas. Kemudian yang terkait persediaan, berarti secara total nilai persediaannya sama Pak ya, benar Pak ya? Di neraca itu. Kan kebalik itu. Iya. Berarti seolah-olah ada 8 juta barang kan begitu. Harganya Rp1 itu kebalik. Cuman kalau kan harga satuan dikali jumlah barang. Untuk total nilai persediaannya berarti harusnya benar ya. Cuman memang detailnya itu kebalik ya. Detailnya itu kebalik. Nah ini kalau iya, kalau menu koreksi nilai itu kan kalau memang salah nilainya. Ini kan kalau total nilainya kan benar. Mungkin ada yang bisa menjawab Mas Arief mungkin atau mungkin rekan-rekan lainnya. Saya baru nemu juga ini permasalahan seperti ini. Ini kebalik. Cuman kalau dari sisi neraca pasti nilai persediaannya sebetulnya benar ya, benar. Cuman jumlah sama satuannya yang ini. Kok 53? Kan persediaan. Ya, kalau misalkan akunnya salah maka ya itu tadi koreksi SPM. Iya, koreksi SPM. Mumpung masih dibuka. Dan nanti mungkin bisa dibantu juga ke CSO untuk, kan itu tadi ya, jangan cerita bahwa kalau untuk koreksi SPM kan kita inputnya dari BAST gitu ya. Mas Arief pernah ini enggak, Mas Arief? Koreksi SPM 53. Karena kan di BAST itu kita input COA. Nah, ketika ketika kita mau koreksi ke SPM ke KPPN, maka mengubah COA-nya itu kan bukan ngubah di SPM tapi ngubah di BAST-nya itu. Misalkan kalau untuk koreksi COA-nya di 415 bisa tidak usah ngubah BSD. 515 itu apa? Di koreksi SPM itu. Maksudnya ini tipe isi SPM. Iya. Kan yang salah di akunnya Mas Arief. Apa kita melakukan kalau misalkan jurnal manual gimana? Mungkin ada rekan-rekan yang pernah melakukan juga. Itu tadi kan nilainya beda dengan jumlah ya Pak? Iya, jadi memang kalau Pak Nafi ini kode apa namanya? Kode akunnya. Loh, kalau 53
Oh, mungkin anu Oke. Mas, belanja 53 untuk perlengkapan proyek mungkin. Akhirnya masuk ke persediaan. Iya, Mas Nafik. 53 tapi kepersediaan. Iya, Jadi maksudnya kalau yang saya pahami ya, muncul ketidaksesuaian di Pak Nafi ini kayaknya bukan ke antara harga barang sama jumlah barang itu, tapi lebih ke akunnya itu. Jadi kalau misalkan memang dia akun belanja modal, maka benar kan menggunakan 53. Tapi kalau memang akun persediaan tapi jenengan pakai akun belanja modal gitu kan, berarti ya akunnya ini yang harus diperbaiki gitu loh. Yang benar yang mana ya Pak Nafi? koreksi kuantitas mungkin bisa Mas. Terus koreksi nilai. Jadi dua koreksi. Koreksi kuantitas dan koreksi nilai. Kalau koreksi akun harus ada akun senilai itu di banyak Pak. Tapi kalau enggak bisa itu prosesnya lama itu nanti. Ya. Belanjanya apa Mas Nafik? Belanjanya, barangnya, aset. Belanjanya laptop, barang. Kalau barang itu mungkin kalau dari persediaan bisa direklas ke aset Mas. Ada menunya reklas ke aset itu. Kalau sudah didetailkan di persediaan, itu nanti di persediaan direklas ke aset mau Mas. Jadi di aset diterima reklas dari persediaan itu. Reklas keluar ke aset. Iya, kalau benar nih kayaknya kata Mas Arief. Jadi kemungkinan Pak Nafi ini akunnya kan 53, Ya, betul. tapi tercatatnya di modul persediaan. Nah, maka kan ini salah rumah Pak judulnya. Ya. Kalau salah BST mungkin direklas dari persediaan direklas keluar ke aset ya Mas. Ada menunya itu. Kalau salah di pencatatan dicatat yang salah dulu, nanti kalau di persediaan direklas ke aset nggak apa-apa Mas. Ya gitu. Jadi kesimpulannya kalau Pak Nafi ini muncul selisihnya adalah ketidaksesuaian akun dengan kode barang gitu. Nah, jadi matur nuwun Mas Arief tadi arahannya. Jadi kemungkinan beliau ini ada belanja itu tadi ya, ada belanja tablet gitu ya. Kemudian harusnya itu kan belanja 53 masuk ke modul aset. Nah, ternyata itu tadi yang saya katakan salah rumah masuk ke modul persediaan. Nah, itulah maka nanti ada reklasifikasi keluar dari persediaan nanti masuk ke aset dulu. Jadi itu dulu Pak Nafi dikoreksi. Sebaiknya kalau misalkan gitu ya Mas Arief, kita koreksi nilai dulu di persediaan ataukah pindah dulu nanti di asetnya yang kita koreksi? Langsung pindah saja dulu Mas. Pindah dulu ya, pindah dulu baru nanti koreksi nilai sama koreksi
kuantitas itu ya. Ya, pokoknya ada di aset dulu, kan Oke. belanjanya pakai 53. Iya. Nyacarnya di persediaan, direklas Oke, ke oke. aset, terus dikoreksi di aset nanti. Terus jangan lupa itu tadi ya Pak Nafi, kemungkinan nanti di to-do list itu mungkin tidak hilang. Jenengan lakukan kayak bikin di Excel atau di Word kronologinya. Jadi bahwa ada akun sekian, nilainya sekian, saya lakukan pindah dari persediaan ke aset. Nah itu nanti file itu disimpan. Kalau misalkan ada pemeriksaan, nah itu jenengan ada bukti dukungnya bahwa pernah melakukan kronologinya seperti itu. Iya, kemungkinan kalau anu itu kan tadi, kalau misalkan ada antar ini, ada reklas keluar, reklas masuk, itu tidak hilang. Oke. Nah, ini sama ini kayaknya. Satker kami ada menu to-do list antara akun dengan kode barang. Kami ada belanja modal. Sumur, akun 53 seharusnya tercatat dalam akun belanja peralatan dan mesin. Untuk mencoba yang ternyata karena sudah realisasi arahan dan untuk solusinya dijelaskan dalam caleg. Untuk sumur ini sebentar, itu kan seharusnya tercatat dalam akun belanja peralatan dan mesin. Harusnya 53 ya, berarti ada kesalahan akun ya. Nah itu tadi, jadi kalau misalkan mau melakukan koreksi SPM atau misalkan jurnal manual gitu, untuk Bu Leli dari Ketindan. Jadi kalau misalkan mau melakukan jurnal manual, coba dikomunikasikan dulu dengan eselon 1, tapi kalau misalkan arahan eselon 1 adalah mencatat di calegnya, maka monggo nggak apa-apa dilakukan. Artinya bahwasanya pengungkapan aset tersebut itu kesesuaiannya akan dijelaskan dalam caleg itu tadi. Itu enggak masalah. Jadi misalkan kalau misalkan masih bisa dilakukan koreksi SPM untuk akun yang benar, jadi dari belanja modal lainnya dia nanti ke belanja peralatan dan mesin. Kalau itu masih bisa diusahakan untuk koreksi SPM, tidak masalah. Tapi kalau misalkan dari koreksi SPM-nya tidak bisa, maka nanti antara di jurnal manual, tapi mohon arahan ke eselon 1, dan juga dijelaskan di caleg itu tadi, supaya pengungkapannya wajar gitu ya. Begitu, ada lagi dari chat atau mungkin yang hadir? Atasnya nggak ada ya? Oh, baru 2 ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan nanti mungkin belum ada kepikiran pertanyaan atau seperti apa, enggak apa-apa, monggo nanti disimpan dulu pertanyaannya, bisa ditanyakan di luar acara ini, baik Japri, tapi ya itu tadi ya, sebaiknya disampaikan di grup, supaya kami tahu, misalkan saya belum sempat balas, nanti ada rekan-rekan lain yang bisa membantu, begitu nggih. Baik, bagaimana mungkin dari Mbak Fani dan Pak Iwan, ada yang ingin ditambahkan? Oh iya Mbak Fani, monggo. Baik, terima kasih Mas Rifki. Mungkin mau menambahkan tadi yang terkait info akun haram ya Bapak Ibu. Jadi beberapa satker ini banyak yang terkena masalah di akun haram, terutama di akun pembulatan belanja gaji. Di pembulatan belanja gaji itu biasanya harusnya nilainya nggak sampai jutaan. Kalau pembulatan gaji PNS itu biasanya 511.119 nggih, kalau nggak salah ya. Itu di Polri dan TNI lain lagi. Yang pasti terkait akun pembulatan belanja gaji itu sebisa mungkin dipastikan apakah nilainya sampai jutaan. Karena biasanya nilainya itu nggak lebih dari ribuan aja gitu nilainya. Biasanya kalau sampai jutaan ada kesalahan di ini, harusnya dibebankan juga ke akun. Biasanya ini ada pengembalian tunjangan struktural. Nah, biasanya di situ. Jadi mohon dipastikan kembali terkait akun pembulatan belanja gaji itu biasanya nggak sampai jutaan nilainya. Dan mungkin yang kedua terkait ini ya, yang tadi saya tekankan kembali terkait tutup buku, tutup modul, itu sebelum Bapak Ibu melakukan penutupan modul GLP, mungkin dapat dipastikan kembali di modul aset maupun di modul persediaan,
memang sudah benar-benar clear, benar-benar tidak ada masalah maupun data yang menggantung, baru kemudian bisa dilakukan tutup modul GLP maupun tutup periode. Itu aja sih Mas Rifki kalau dari saya. Baik, terima kasih Mbak Fani atas, masih ada tambahan dari Pak Iwan. Monggo. Maaf, sedikit menambahkan lagi Bapak Ibu, mungkin yang terkait tadi Mbak Fani pembulatan ya, pembulatan yang melebihi daripada perhitungan yang seharusnya itu biasanya muncul waktu Bapak Ibu melakukan ada kekurangan gaji, kenaikan pangkat, biasanya itu dari golongan 2, golongan 3, 3 ke 4 yang akan mengakibatkan tunjangan fungsional yang diterima di golongan sebelumnya akan diturunkan untuk menjadi nilai yang seharusnya di golongan seharusnya. Jadi waktu ada perhitungan itu, maka tunjangan itu akan dihitung berapa kali sejak TMT kenaikan pangkat itu yang biasanya akan berakibat waktu membuat kekurangan nilai itu menjadi lebih besar karena dia kalau kita nggak teliti akan masuk ke akun pembulatan tadi. Makanya waktu ada kekurangan kita harus lebih cek hati-hati. Yang kedua terkait dengan pengalaman dari yang tahun kemarin, ada beberapa satker yang terutama di penerimaan. Ada di penerimaan itu yang kenapa tahu-tahu di awal bulan sebelumnya dia clear, tapi di awal bulan berikutnya ada yang minus. Itu mohon untuk mulai tahun ini ya, mumpung masih awal tahun, tolong lebih diteliti, diperhatikan bahwa pembukuan di LPJ itu jangan sampai kita melakukan kesalahan baru diketahui berapa bulan, itu akan repot sendiri nanti. Yang kedua, kemarin itu ada lagi satu satker yang dia di waktu kami monitor ada di kwitansi muncul, tapi dia di jumlah akhir UP nggak muncul. Kan adanya saldo UP ditambah kwitansi muncul saldo UP ya. Nah, dia di saldo UP-nya 0, kwitansinya muncul nilai, terus di nilai saldo UP nggak muncul. Itu berarti ada mungkin kesalahan pencatatan waktu kemarin kita tanyakan ada kwitansi yang terlanjur catat. Itu mungkin hati-hati lagi untuk lebih diperhatikan, itu akan berdampak pada kualitas nanti di LPJ dan mungkin kalau nggak hati-hati akan lari ke LK-nya. Karena itu kan kita satu sistem ya di Sakti itu. Jangan sampai waktu kita melakukan kesalahan atau perbaikan berdampak kepada nanti di akhir pencatatan. Mungkin itu aja Mas Riki, tambahin sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di grup ya Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran di gedung RCE Center KPPN Malang, dan kemudian kami memohon maaf apabila mungkin ada pelayanan kami yang selama ini kurang optimal gitu nggih. Mungkin juga atas slow respon kami dan mungkin kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Baik, dengan demikian acara ini kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin kita foto bersama dulu di depan untuk dokumentasi kami. Oke, terima kasih.
Mohon izin Bapak Ibu, kita bisa foto dulu di depan, di sebelahnya layar untuk dokumentasi bersama.